Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Dan teman-teman, hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber, yaitu Pendeta Johnny Stephen. Beliau adalah Gembala Sidang Gereja Indonesian Presbyteria Church, Redwick, Sydney, Australia. Kenapa saya mengundang atau kenapa kita mengajak mengobrol Pendeta Johnny Stephen? Karena beberapa waktu yang lalu beliau mengalami yang namanya menderita COVID-19. Dan kita akan ngobrol tentang pengalaman rohani beliau ketika menghadapi COVID-19 dan bersyukur Tuhan boleh sembuhkan. Saksikan di dalam acara kita Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Akan ada tanya jawab. Tanya jawab Jadi aja ini, ya. ya betul. Jadi nanti bagi bapak-bapak yang mau tanya bisa kasih tanda. Nanti kita akan fasilitasi. Dan ini di record ya, bapak-bapak. Oke, kita akan doa dulu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini kami boleh bersama-sama mendengarkan pengalaman rohani dari Pendeta Johnny Stephen berkaitan dengan pengalaman beliau ketika Tuhan izinkan untuk sakit COVID-19. Tuhan, dialah di dalam pengalaman yang akan di-sharingkan ini menjadi sebuah gambaran kebaikan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, secara khusus kepada Pendeta Johnny. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Amin. Silakan Musa. Fadi dulu, Fadi mau tanya kali. Fadi hostnya, nanti Fadi akan bantu saya untuk ngelit. Oke. Nanti akan bantu Roni untuk hari ini. Sebelumnya selamat sore Musa. Selamat sore Bapak sekalian ya, karena nggak ada ibu-ibunya. Hari ini masuk Ngopi episode 2. Ini dari Brownfield Production, punya Roni. Ngopi itu ngobrolin perkara iman. Nah, hari ini kalau kemarin episode pertama kita sudah ngobrol-ngobrol sama salah satu perawat, teman dari pemuda juga yang ada di rumah sakit yang menangani langsung pasien COVID, gimana struggle-nya, gimana dia bisa survive, gimana dia bisa tetap kuat dalam iman. Dia sudah sharing banyak. Dan hari ini kita kedatangan tamu Pendeta Johnny Stephen ya. Musa, selamat sore. Hari ini pengen tahu-tahu kurang lebih banyak hal kira-kira bagaimana pengalaman Musa pada saat encounter dengan penyakit yang sedang viral ini sekarang, gimana caranya setiap hari menjalankan aktivitasnya, kira-kira gimana biar nanti pendengar juga bisa tahu, bisa membayangkan, oh ternyata penyakit ini sebahaya ini loh, oh ternyata harus seperti ini loh. Boleh mungkin dikasih gambaran secara generalnya dulu, Musa. Iya, terima kasih teman-teman, khususnya Roni, Fadi, dan sahabat saya Sukandi. Long time no see, sudah berpuluhan tahun saya berpisah nih, tapi kami sering kontak. Hari ini boleh bertemu dengan teman-teman juga dari STT Aletheia, ya Pak Suandi. Selamat di hari Minggu, di hari Tuhan. Saya mulainya mungkin secara singkatnya begini, memang sebagai seorang hamba Tuhan, tentunya sebagai manusia biasa juga, yang tidak luput dari rasa takut, rasa khawatir, cemas, dan juga rasa bimbang di dalam menghadapi situasi yang secara global tidak heran COVID-19 ini kita saksikan. Saya tanggal 9 Maret itu pulang dari luar negeri ke Sydney, dan saya waktu tiba di Sydney langsung saya menjalankan karantina 2 minggu karena peraturan dari pemerintah bahwa setiap orang yang baru traveling harus mengkarantin secara mandiri 2 minggu. Di minggu ke-1 itu, kira-kira di hari ke-5, ke-6, saya sudah mulai merasa panas-panas. Saya anggap ya ini biasa panas, demam gitu. Tapi 1-2 hari kemudian saya dapat kabar dari teman saya bahwa dia
terkena COVID juga, saya mulai was-was gitu. Dan saya langkah pertama yang saya jalankan ya jelas berdoa, meminta ketenangan hati untuk menghadapi keadaan ini. Dan memang setelah dites, saya positif. Jadi itu waktunya cepat sekali. Jadi 1 minggu kemudian saya dari perjalanan itu, saya tahu bahwa saya terpapar dengan COVID-19. Memang tidak mudah karena bukan hanya menjalani perawatan secara medis, tapi perawatan melalui isolate, melalui karantin. Itu pergumulannya ada pergumulan, termasuk pergumulan mental gitu. Jadi karena kesepian, karena nggak bisa ketemu siapa-siapa, dan saya memang cukup khawatir karena saya tinggal sama anak-anak dan istri, dan saya juga sedang menunggu hasil tes mereka waktu diadakan tes itu. Jadi waktu menunggu 4 hari sekian, saya masa-masa itu masa yang paling sulit karena memang virus ini di hari-hari ke-7, ke-8 itu yang mulai meningkat menurut analisa umum medis. Jadi saya di saat-saat seperti itu tidak ada kekuatan dalam arti secara manusia, sudah tidak berdaya begitu. Jadi apalagi berita di luar dan sebagainya begitu memenuhi WA, memenuhi email dan sebagainya. Jadi langkah saya yang pertama sudah saya tutup semua itu, dan saya memang arahkan pada Tuhan di saat-saat seperti itu. Dan memang perjalanan 1-2 minggu kemudian itu ada masa-masa di mana pengalaman rohani saya begitu mengalami banyak hal. Yang pertama di waktu bagaimana kita menghadapi kesepian, di waktu menghadapi ketakutan tadi saya katakan, waktu menghadapi kesakitan, kalau datang panas, datang demam, datang sesak nafas, di saat-saat seperti itu betul-betul ini semua karena kemurahan Tuhan saja kalau saya boleh ada di saat berhadapan dengan saudara-saudara saat ini. Yang jelas di sana saya melihat bahwa di saat seperti ini saya menyadari bahwa bagaimana kerapuhan kita manusia ini. Bagaimana kita menghadapi dunia yang sudah berdosa, yang rusak karena dosa ini. Tidak ada sandaran lain kecuali pada Tuhan. Karena COVID atau virus corona ini nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Jadi yang bisa menolong kalau menurut medis adalah tubuh kita sendiri, imunitas tubuh kita. Dan saya dalam kondisi seperti itu memelihara hati saya, memelihara rohani saya yang berkaitan dengan tubuh ini. Dan saya sungguh-sungguh hanya bisa pasrah, tidak bisa menuntut Tuhan, meminta ini dan itu. Saya memasrahkan diri. Jadi pada waktu sakit itulah saya merasakan begitu lemah sekali. Di saat itulah saya meminta kekuatan dari Tuhan. Itu yang tahap-tahap yang saya lalui. Di saat pada waktu saya merasakan begitu gelap, seakan-akan masa depan bagaimana anak-anak kalau terjadi sesuatu yang tidak disangka, karena ini realita yang mau tidak mau harus siap memikirkan. Saudara-saudara, itulah yang menjadi pergumulan. Dan saya berdoa di saat-saat seperti itu untuk anak-anak dan istri saya. Memang waktu yang berjalan saya karantin, isolate itu dari tanggal 9 sampai dinyatakan boleh keluar itu tanggal 3 April, karena setelah tes 2 kali itu adalah menunjukkan negatif, baru dikatakan sembuh. Dan setelah sembuh pun masih ada 2 minggu lagi untuk menjaga diri di kamar juga, tidak ketemu banyak orang. Jadi saya di pertengahan April saya baru berani keluar, dan saya melihat bagaimana satu perkara yang saya harus sadari bahwa hidup ini adalah kesempatan, tidak bisa kita sia-siakan. Waktu yang begitu singkat sekali ini yang harus kita hadapi selalu. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan dalam perjalanan selama 1 bulan lebih
menghadapi pergumulan dan perawatan menghadapi perawatan saya di dalam COVID-19 ini. Ini saja yang intinya jadi dari saya. Oke. Yeah. Iya. Nah, tadi berarti total Musa ada sebulan berarti ya? Sebulan 2 minggu di rumah sakit, terus di-isolate lagi di rumah. Jadi, wah cukup lama sebulan. Dan tadi kalau aku highlight itu berarti yang paling dua hal yang paling dirasakan itu pertama adalah kesepian dan juga yang kedua adalah kesakitan. Nah, sebenarnya pengen tahu awalnya nih Musa. Awalnya ketika pertama kali mendengar kabar bahwa wah ternyata Anda dinyatakan positif COVID. Dan juga reaksi Musa seperti apa, dan juga reaksi keluarga pas mendengar kabar itu seperti apa? Apakah mereka langsung panik, langsung gentar, terus apa yang komunikasinya seperti apa dengan keluarga? Itu Musa, kita pengen tahu gambarannya awalnya. Ya, saya sebagai manusia tadi saya katakan down juga ya, ada rasa takut, ada rasa kecewa, ada rasa bersalah, karena meninggalkan Australia ke Singapura di hari-hari seperti itu memang sesuatu yang risikonya tinggi gitu, apalagi melalui penerbangan dan melewati waktu yang cukup panjang di perjalanan. Tapi saya pikir hanya 2 hari atau 2 malam di negara yang saya kunjungi, pulang ya sudah nggak apa-apa. Nah, itu syok sekali waktu dengar berita itu. Dan tentunya ada satu bukan kekhawatiran yang bersifat ke dalam diri sendiri, tapi kekhawatiran karena saya punya tanggung jawab, tadi yang disinggung dengan anak-anak dan keluarga, bahkan anak saya masih di usia sekolah juga, di high school yang paling kecil. Kemudian tanggung jawab saya sebagai gembala yang melayani jemaat di saat yang tidak mudah seperti ini, saya malah terpapar dalam kondisi seperti itu. Jadi pergumulan-pergumulan ini buat saya memang down sekali, shock sekali ketika mendengar itu. Tapi saya bersyukur sekali di saat seperti itu, teriakan ini secara naluri di dalam ketidakberdayaan ini, saya disadarkan bahwa mari kita teriakkan kepada Tuhan. Mari sampaikan pada Tuhan. Jadi pada waktu saya masuk rumah sakit, hari pertama, Tuhan berikan saya juga dokter yang sangat Kristiani, karena dari pembicaraan kami sempat berkenalan cukup akrab, walaupun dia dengan pakaian yang pakaian dinas dia, karena itu kan menghadapi pasien COVID, dia sudah tahu nih yang dari traveling dia sudah pakai APD-nya gitu. Dia cukup bijaksana dan dia cukup memberikan dorongan, semangat. Nah, itu yang membangun saya juga. Dia katakan dari hasil awal pemeriksaan Anda, sebetulnya Anda termasuk simptomnya ringan gitu, karena paru-paru Anda tidak ada infeksi, darah Anda juga tidak mengalami infeksi, dan jantung Anda cukup normal. Dan dia memberikan dorongan bahwa sekarang yang penting peliharakan di masa-masa menghadapi serangan virus ini adalah tubuh kita untuk menjaga imunitas ini supaya tetap bisa mengalahkan virus COVID-19 yang memang nggak ada obatnya. Jadi saya memelihara hati saya yang tentunya itu, jadi bukan nggak panik, tapi saya menjaga memelihara itu. Tentunya ini keberserahan kita pada Tuhan. Saya yakin itu adalah kemurahan Tuhan, karena nalurinya nggak punya kreatif lagi. Di saat itu sudahlah, aku hanya bisa pasrah pada Tuhan dan sambil mendoakan tangisan-tangisan apa yang kita alami, saya sampaikan pada Tuhan dan bersyukur. Memang saya belajar banyak. Justru tadi saya katakan bahwa hidup ini adalah satu kesempatan. Kita itu manusia yang lemah sekali, yang tidak boleh membanggakan. Kesehatan itu pun terbatas. Kepandaian pun itu akan layu, rapuh kalau dalam situasi seperti ini. Nggak ada lagi ketangkasan.
kekuatan yang biasanya bisa lari hari itu saya lemas sekali. Karena memang kondisi badan yang tidak stabil, demam dan sebagainya, akan lemah sekali. Nafsu makan berkurang. Dan ini semua saya rasakan dan saya harus hadapi. Bersyukur kembali pada Tuhan di saat seperti itulah. Satu hal yang saya ingin sampaikan di sini bahwa di saat-saat sepi, takut, cemas, disitulah saat yang tepat sekali untuk menghampiri Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Dari persekutuan firman-Nya, dari persekutuan doa kita dengan Tuhan. Dan saya hanya bisa berserah pada Tuhan. Karena bagaimanapun juga iman itu harus dikedepankan di dalam menghadapi ini. Apapun yang terjadi, saya yakin saya sebagai hamba Tuhan secara teori tahu semua, Alkitab tahu bahwa kematian, apalagi Paulus sudah mengatakan, kematian itu ada keuntungan, hidup itu ada untuk Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini terngiang semua di dalam saat seperti itu. Tapi bagaimanapun sebagai manusia, sebagai human, saya katakan kita diperhadapkan dalam satu pergumulan. Dan di pergumulan inilah saatnya yang tidak ada lain adalah memperserahkan diri pada Tuhan. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang ada di depan kita. Dan saya bisa berdiri, bisa berhadapan dengan teman-teman hari ini sebuah pengalaman yang saya harus sampaikan bahwa kasih karunia Tuhan semata-mata, kemurahan Tuhan. Jadi tidak ada resep-resepnya, semuanya berjalan secara naluri natural begitu. Tapi ada intervensi Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya yakin semua kejadian ini membawa saya satu dalam pengalaman rohani, khususnya dalam pelayanan maupun dalam perjalanan hidup sepanjang hari ini. Yaitu saya sebutkan, yaitu ini sebuah perjalanan iman saya. Tadi temanya adalah pengalaman rohani. Ini adalah bagiannya di dalam pengalaman rohani itu. Saya berjalan di dalamnya. Itu Yandi, Fadi. Ya. Iya. Berarti di sini kalau tadi aku sempat highlight dari sharing dari Musa bahwa ternyata berserah kepada Tuhan dan juga mengedepankan iman itu adalah kunci. Dan bahwa ternyata memang baru disadari bahwa hidup itu adalah sebuah kesempatan gitu. Ketika sudah tidak berdaya, bahwa di situ baru kita tahu bahwa kekuatan manusia itu tidak ada apa-apanya. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan yang mungkin agak keluar dikit, tapi mungkin pendengar atau nanti penonton dari channel Soroni ini pengen tahu juga nih, kira-kira dalam satu hari itu waktu di rumah sakit di isolate itu apa aja yang dilakukan dari pagi, pemeriksaannya berapa kali, terus makannya seperti apa, terus dari tadi kan dokter juga sudah sempat disinggung ya, kira-kira dari apakah sempat bertemu pasien yang lain atau benar-benar dari pagi sampai malam cuman di tempat tidur atau seperti apa? Gambarannya sehari-harinya itu seperti apa pada saat di rumah sakit? Saya ada dua, karena level saya adalah level mild symptom, jadi saya cuma 2 hari di rumah sakit. Jadi saya disarankan justru pulang ke rumah, isolate di kamar sendiri, tidak boleh bertemu siapa-siapa. Jadi itu adalah saya dalam kamar ada ruang belajar, ruang aktivitas saya, yaitu bisa untuk tulis, laptop di situ, ada tempat cuci piring, cuci baju. Kalau makanan bisa ditaruh di depan pintu, nanti saya buka, saya ambil dengan meja kecilnya. Aktivitas itu rutin. Tapi dari pihak medis di sini memang dari karena saya sudah nggak pakai alat-alat lagi, waktu hari pertama saja yang dipasangkan, jadi nggak perlu oksigen dan sebagainya. Jadi saya menjalankan, kalau di Australia itu ya semuanya melalui virtue ya, jadi untuk melihat suhu badan, untuk melihat oksigen dalam darah, dan juga melihat detak jantung kita, itu semua sudah alatnya, itu dimonitor oleh rumah sakit otomatis. Jadi yang saya lakukan adalah kalau aktivitas tadi pertama ya memang dalam relasi dengan Tuhan ya, yang banyak dilakukan, merenung, menulis, banyak menulis. Saya selama 30 hari lebih justru
saya bukan pendeta yang menulis, saya tuh banyak pendeta yang di lapangan, penggembalaan, pastoral ya. Tapi di situ saya banyak menulis satu renungan-renungan yang mungkin ini juga banyak menginspirasikan dalam hidup saya untuk mengevaluasi semuanya itu. Yang kedua tadi secara medis tadi rutin memang makanan yang harus dijaga. Makanan sangat seleksi sekali karena dia ada ketentuannya. Jadi memang apa-apa saja yang boleh, apa-apa yang tidak boleh. Buah-buah itu yang disarankan. Dan kembali lagi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Intinya semua ini aktivitas untuk kita meningkatkan semuanya. Jadi dari makanan, gerakan tubuh, tapi karena kondisi lemah, jadi untuk olahraga pun itu kan tidak memungkinkan. Ya, tapi saya berusaha tetap kalau lagi nggak enak, agak sesak nafas, saya bangun, saya nggak tiduran, saya justru berdiri, saya angkat tangan, untuk mencari melepaskan nafas dan sebagainya. Itu aktivitas sehari-hari ya. Sangat menjenuhkan karena setiap hari begitu. Dan saya tidak mengangkat telepon bagi yang saya pilih memang seleksi. Jadi kalau berita yang sangat, apalagi ini kan medsos, media sosial ini, wah itu beritanya kan tahu sendiri, Fadi, bagaimanapun itu berita yang semua menakutkan gitu ya. Jadi saya seleksi, memang saya tutup, saya sungguh-sungguh hanya melihat berita-berita news resmi seperti di TV yang ada di internet, saya lihat semua itu melalui ini berita-berita perkembangan bagaimana. Dan saya kalau ada pertanyaan, saya lebih senang tanya pada dokter dengan perawat yang setiap hari bisa konsultasi. 1 hari 2 kali kami divisit oleh dokter sama perawat itu. Iya, di situ. Oke. Berarti ini ya, tadi sempat dengar kalau misalkan menemukan aktivitas baru ya, berarti suka menulis berarti ya sekarang sepanjang 30 hari itu bisa menulis renungan lagi gitu kan, sebelum mungkin belum pernah gitu, selalu ke lapangan gitu. Berarti menemukan talenta baru berarti ya, pada selama 30 hari ini gitu. Dan memang benar bahwa ternyata di media sosial itu banyak sekali kabar yang simpang siur dan kadang kita suka terjebak dengan hoax dan memang harus tanya ke dokter langsung gitu, bisa memberikan informasi yang pasti. Betul. Gimana, Mas Roni, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Muse kaitan dengan selama Muse sakit dan kemudian bagaimana dengan jemaat nih? Maksudnya reaksi jemaat dan kemudian perhatian jemaat. Ya, saya katakan ini semua kemurahan Tuhan. Jadi saya ini karena sekeluarga tidak bisa pergi, isolate semua, karantin. Jadi jemaat-jemaat ini yang Tuhan utus ya. Jadi bergiliran mereka, ada yang belanja, ada yang beli barang ini, barang itu, mereka bisa drop di depan rumah. Ataupun kami kalau shopping bisa online di sini, jadi dikirim. Dan saya bersyukur sekali perhatian jemaat sangat kuat sekali ya. Jadi itulah saya katakan doa-doa itu penting sekali. Doa-doa jemaat yang tiap hari saya baca WA-WA-nya, menangis saya karena itu anak kecil kadang-kadang ya itu walaupun itu usia-usia yang masih sangat kanak-kanak, 2-3 tahun, dia bisa rekamkan videonya oleh orang tuanya, dia langsung bilang, Muse, jauh. Wah, itu membakar. Walaupun saya menangis karena kagum ya, tapi membuat saya semangat. Ada anak kecil lagi datang, halo Opa Joni, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Aduh, anak-anak yang masih polos, yang belum terkontaminasi oleh berita apa, masih belum tahu apa-apa, tapi bisa ngomong, Tuhan kuatkan. Tuhan pakai dalam situasi-situasi sulit ini ada saja gitu. Dan inilah yang saya katakan dukungan penting sekali. Di saat seperti ini perlu banyak dukungan yang memberikan semangat, berikan dorongan untuk bisa tetap kita menghadapi dengan keteguhan iman itu. Ya. Oke.
Apakah ada dari teman-teman? Di sini ada Bu Dwida join sama kita. Oh, Dwida. Apa kabar, Dwida? Suara nih Oh nggak iya, masuk. saya buka. Udah. Dwida? Ya, shalom. Puji Tuhan, saya Shalom. melihat Ya, wah ini dari Lawang jauh-jauh nih. nggak kepingin lihat pengalaman karena kan ya mau Iya. tidak mau nanti kalau ada jemaat yang mengalami itu atau mungkin orang-orang di sekitar jemaat ada yang mengalami kan kita juga mesti harus bisa menguatkan mereka ya. Jadi melalui ini kan setidaknya bisa menenangkan penjelasannya. Terima kasih untuk sharingnya. Iya. Iya, makasih Dwida. Saya banyak didoakan. Oke. Iya. Kalau Ria siapa nih? Ria Mantiri siapa? Iya. Teguh, kamu bicara. Halo Pak Joni. Halo. Mana nih? Gambarnya nggak kelihatan. Gak kelihatan ya. Tapi suara Gelap, kelihatan, kedengaran ya. Oh, iya. Iya. Pak Joni, Ya, gimana? saya ada di Alite ya. Saya Oh, dengan iya, Pak Teguh. Lupa ya. Pak Teguh mana? Sama Iya, Pak Iya. Teguh. Waduh. Gimana? Saya denger ini tadi. Iya nih Pak Teguh. Satu pengalaman ini. Iya. Hmm. Kami juga kaget mendengar itu. Iya. Saya pikir, waduh, kan ada rencana akan ke Mau ke Lawang, toh? Iya, toh? Iya. Saya akan pimpin wisuda tahun ini dengan pimpin pelayanan di Bu Wida ini di GKT Lawang. Betul. Iya. Ya, situasinya, kondisinya. Ya tahun depan ya Wida ya, tahun depan. Iya, Kalau betul. Iya. Betul. Ya, kita doakan aja Pak Joni. Tapi Iya, senang dengar sudah sembuh begini, Iya. makanya kepingin Iya. sekali dengar kesaksiannya. Iya. Saya Tuhan ya. Salam untuk Ibu ya. Iya, itu saya tadi sharing kan yang saya hadapi justru anak istri. Kalau Iya, betul. saya bebannya ya saya bergantung penuh dengan Tuhan, tapi saya lihat anak-anak jadi saya wah ini betul. gimana masa depan mereka dan sebagainya. Saya bergumul sekali secara manusia, tapi ya sekali lagi buat Tuhan itu berkuasa, berarti ya Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Saya menyadari bahwa Tuhan serahkan sepenuhnya ini. Apapun yang akan saya hadapi ya, kalau bersama Tuhan, saya yakin saya akan selalu diberikan jalan yang terbaik, jalan yang terindah bagi kehidupan ini. Ya. Amin. Terima kasih ya Pak Joni kesaksiannya. Ya, Pak Teguh. Ya. Salam ya, Mbak Agung, teman-teman. Oke. Betul. Ya. Ya. Baik. Iya, doakan terus. Tahun depan mungkin Pak Agung bilang tahun depan mau diatur ke Lawang. Iya. Betul. Oke. Baik. Tuhan berkati ya, Bapak dan keluarga. Ya, Tuhan berkati. Gimana Roni? Musa, kalau yang waktu itu kan Musa pernah ceritakan tentang seperti gambaran kehidupan kembali nih, atau kehidupan baru nih, yang pernah saya dengar. Ya, saya kembali lagi begitu saya bisa keluar dari situasi ini. Di hari pertama saya keluar itu, saya langsung disadarkan bahwa hidup ini kesempatan. Dan saya memahami bahwa saya ini diberi kehidupan, kesempatan yang baru lagi. Ya, karena memang kalau ngomong COVID mild symptom, memang itu ringan, tapi sangat bergantung dengan kondisi tubuh. Saya bukan orang yang sehat sekali, karena saya ada masalah jantung, saya juga ada masalah asma, dan itu secara secara fisik, bukan fisik yang kuat gitu. Dan saya katakan, wah ini begitu saya bisa lewat semua, dan saya bilang,
Ini kehidupan saya yang kedua yang Tuhan anugerahkan dan tidak boleh disia-siakan kesempatan ini. Dan saya selalu berpesan dan saya selalu mengingatkan diri, mengevaluasi banyak hal yang salah memang, pelayanan-pelayanan, segalanya ini kita bisa evaluasi di saat-saat 30 hari lebih dalam isolasi itu. Dan memang sebagai pendeta yang terjunnya di lapangan terus, sebagai gembala yang menggembalakan jemaat, jujur kadang-kala kurang waktu untuk bergumul dengan Tuhan secara pribadi. Dan itu saat yang indah dalam saat seperti itu. Iya. Kalau ayat yang selalu mengingat dan menguatkan Musa di tengah-tengah waktu mengalami COVID, apakah ada ayat spesial nih Musa? Iya, iya. Waktu hari pertama itu saya katakan ya harus ungkapkan dengan jujur ya, seperti Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Itu mencurahkan hati kita, mencurahkan hati bahkan setiap waktu di hadapannya. Karena Allah tempat perlindungan. Ayat-ayat ini mendorong saya terus untuk ini. Dan beberapa pengalaman sepanjang 1 bulan lebih tadi yang saya katakan pada Fadi, menulis renungan itulah, itu ayat per ayat semua memang. Jadi mudah-mudahan doa, saya memang ini udah kembali lagi, karena saya udah melayani genap 30 tahun nih ya. Saya keluar waktu masuk di Jakarta itu di usia yang masih muda, 27 tahun, sekarang sudah 30 tahun kemudian gitu. Jadi saya harap ini sebagai satu fase pelayanan saya lewat di 30 tahun yang mana saya juga belajar untuk menuliskan jurnal kehidupan saya. Gitu. Jadi renungan-renungan tadi. Doakan, saya akan dibantu oleh teman juga di Aletheia, nanti saya sedang masih bentuk coretan-coretan semua, itu perlu dirapikan. Ya. Nanti tunggu ya Musa ya untuk bukunya. Ya, nanti bisa dibagi ke GKI Karawaci ya. Iya memang. Iya, nanti saya akan hubungi lewat Roni, Padi. Senang sekali Roni, saya diminta berbagi itu satu sukacita. Berbagi pengalaman, termasuk dalam pengalaman yang terpuruk begitu ya, bukan pengalaman yang menyaksikan sukacita dan sebagainya. Ini mengalami satu masa yang berat sekali, dan seperti selama beberapa waktu itu seperti saya gambarkan, saya itu berjalan di terowongan yang gelap begitu. Mana nih ujungnya nih, kapan keluar itu ya. Tapi begitu keluar gitu, saya melihat memang seperti apa yang Alkitab firman Tuhan nyatakan itu iya dan amin. Di sana ya kita bisa mengimani kembali, mengaminkan apa yang Tuhan katakan. Ya, ini yang bisa saya sharingkan, Roni, Padi. Ya, mungkin yang terakhir, kira-kira untuk orang-orang yang, secara khususnya orang Kristen, yang sedang sakit ataupun yang sedang mengalami kekhawatiran nih untuk COVID ini nih Musa. Kira-kira kata-kata apa yang bisa Musa sampaikan? Ya, kita perlu berusaha. Artinya ada dua hal ya yang saya bisa ringkaskan begini. Kita berharap yang baik, berserah pada Tuhan, kan itu yang harusnya sebagai orang beriman seperti itu. Berharap yang baik itu bagian kita, berusaha porsi kita dengan obat, dengan usaha memelihara hati yang gembira, adalah obat juga. Ini usaha kita semua dalam konteks kita relasi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, dan itulah Tuhan memberikan bukan karena kebaikan, bukan karena kekuatan, kepandaian, ini karunia Tuhan. Porsi kita adalah berharap yang baik, berusahalah, ora let labora,
tapi juga berdoa. Itu yang saya selalu diingatkan. Berusaha, tapi berserah juga. Berserah kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Kalau Tuhan maunya ini, ya ini kita jalani. Dan memang kita di saat seperti itu, kita dituntut mau tidak mau fokus kepada Tuhan. Saya tadi katakan ke Fadi, justru bukan saya tidak senang medsos, media sosial, tapi perlu seleksi. Kalau itu menghilangkan fokus kita kepada Tuhan, akan menghambat sekali. Justru saya hari ini berkhotbah, saya katakan, kita dalam menghadapi masalah ini, masalah krisis ini, siapa yang kita pandang? Kalau yang kita lihat masalahnya dan Allah di belakang masalah itu, yang kita lihat hanya masalahnya, sakitnya. Tapi kalau kita balik, kita lihat Tuhan, kita lihat Allah di depan kita, memandang Allah, dan di belakang sekalipun yang di depan kita ada bertubi-tubi masalah yang kita hadapi, tapi kita berhadapan bersama Tuhan, akan berbeda. Kekuatannya sudah bukan single dari kita, justru kekuatan di dalam Tuhan, dan Tuhan memberi kekuatan. Itulah yang menjadi benteng atau menjadi fondasi yang saya kira setiap orang percaya perlu menyadari. Berusaha dan berdoa. Tuhan punya kuasa, Tuhan berdaulat. Saya punya teman juga banyak yang mendoakan, dosen-dosen, teman STT, teman bahkan jemaat. Itu semua berdoa, berserah kepada Tuhan. Dan saya yakin ini semua karena kemurahan dan kasih karunia-Nya dan belas kasihan Tuhan di tengah-tengah perjalanan itu. Yaitu Roni. Oke, terima kasih banyak Muse. Teman-teman, terima kasih. Kira-kira ada lagi kah yang mau menanyakan? Kalau nggak ada, kasih jempol. Ya, terima kasih banyak. Sukandi, ya. Terima kasih. Salam sama teman-teman ya. Iya, Musuh. Salam sama Muse Erwin. Iya. Salam. Iya, salam ya. Terima kasih. Iya, nanti kalau udah tenang semua, tahun depan ada kesempatan makan bakmi al. Ayo. Ya, silakan datang lagi, Musuh. Kita tunggu. Iya. Dwida nanti ya tahun depan ya. Wah, saya harusnya khotbah di GKT Lawang nih, gereja yang saya cintai waktu saya masih muda sekali di sana. Ya. Salam sama jemaat Bu Dwida. Ya, Roni salam sama teman-teman semuanya. Ya, Surya, Muse. Pak Teguh, salam semuanya. Ya. Oke. Terima kasih Muse untuk pengalaman rohani yang boleh di-sharingkan. Kita akan tutup acara ngopi kita. Kita akan doa, minta Bu Dwida deh doa ya. Kita sehati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pertemuan kami yang singkat pada sore hari ini. Kami boleh menyaksikan kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi Bapak Pendeta Joni di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan dan juga di tengah-tengah pelayanannya. Tuhan, kiranya Engkau terus menjaga kondisi kesehatan dari Pendeta Joni supaya boleh tetap sehat dan boleh tetap melanjutkan tanggung jawab pelayanan Tuhan percayakan, sehingga dimanapun Tuhan mengutus, Bapak Pendeta Joni boleh menjadi berkat. Dan biarlah apa yang disaksikan bagi kami semua juga boleh menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami, bahkan menguatkan jemaat di mana kami melayani, sehingga melalui kesaksian ini pun nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami. Biarlah kami boleh terus saling mendoakan, kami boleh terus saling menguatkan, walaupun mungkin kami berbeda tempat dan kami mungkin berbeda jarak, tapi Tuhan yang mempersatukan. Ya, kami. Tuhan dikasih. Terpujilah namamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dwida. Terima kasih Muse, terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Ya. God Nanti kalau udah masuk YouTube kirim saya ya. Iya Muse, nanti saya share linknya. Terima kasih, Ya, Musuh. thank you. Ya, Sukadi, thank you. Thank you, sama-sama, Musuh. Ya, bye.